Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita tetap berusaha bersyukur kepada Allah lewat hati, lewat lisan, dan juga lewat amal, lewat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syukur kita. Jadi syukur dengan hati, lisan, dan dengan amal. Pada malam ini kita akan membicarakan masalah bolehkah kita percaya kepada sihir. Soalnya ada beberapa orang yang tidak percaya kepada sihir dan ada yang percaya. Antara yang percaya dan tidak percaya tentu perlu mendatangkan dalil. Di dalam kitab Tauhid, dalam kitab 75 dosa besar dan kitab-kitab yang lain ada bab tentang sihir, sihrun, tentang sihir. Kita kenal namanya Lubaid bin al-A'sam, seorang Yahudi. Ini yang pernah menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sihir dari orang Yahudi ini hanya mengganggu pikiran, tapi tidak lama karena Allah yang menolongnya, dan itu pelajaran bagi kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW saja disihir. Dan karena itu ada ruqyah untuk menghindari sihir dan juga untuk mengatasi sihir. Jadi sihir itu ada. Agar kita yakin, mari kita lihat surah Al-Baqarah 102. Ini panjang, saya baca artinya saja. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Jadi ada tuduhan, ya termasuk Nabi Muhammad ini juga dianggap menyihir, dianggap menarik orang-orang untuk masuk Islam dengan sihirnya. Ayat Al-Quran dianggap ayat sihir. Lalu kata Allah, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak juga mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan
kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu ayat yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Jadi akibat dampak buruk dari sihir itu bisa umpamanya seorang laki-laki senang pada istrinya orang, kemudian menyihir sehingga istrinya itu tidak lagi cinta pada suaminya dan cinta kepada orang lain. Dan ini pernah terjadi kepada orang yang saya kenal, teman saya. Lupa pada anak dan istrinya, sihirnya itu lewat minuman. Jadi datang ke rumah temannya, diberi minuman, akhirnya lupa kepada anak dan istrinya. Sampai bonceng-boncengan, tidak sadar ini. Orang yang tidak sadar begini ini tidak berdosa ini. Karena sudah hilang kesadarannya. Makanya kalau kita minum-minum, kita baca Bismillah, ya. Kita baca basmalah, Bismillah. Supaya apa? Dengan Bismillah itu selamat dari sihir. Dan kita hati-hati. Soalnya kadang-kadang pelacur itu punya ilmu itu. Diberi minuman langsung hilang. Jadi ini, sihir ini menurut Al-Quran surah Al-Baqarah 102 bisa memisahkan suami dan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir yang tidak memberi madarat, bahaya dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali biidznillah, dengan izin Allah. Jadi kalau ada orang yang kena sihir itu biidznillah sudah diizinkan oleh Allah. Ada yang negatif ya, orang ini tidak mau sholat, tidak mau berdoa kepada Allah, memohon perlindungan pada Allah, ya akhirnya kena sihir, salahnya sendiri. Tapi kalau orang itu dekat dengan Allah, insya Allah tidak akan terkena sihir. Kalaupun terkena, Allah akan menolongnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu kita tidak mendengar dari 4 sahabat Nabi itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang kena sihir. Karena pembelajaran dari Nabi itu tadi. Oh, ini sihir. Dicari, yang sulit itu mencari ini sumbernya itu. Biasanya sihir itu ya menggunakan karena lewat setan ya. Tahu-tahu ada di bawahnya, seperti yang terjadi pada ibu saya kena sihir, perutnya besar. Itu ternyata setelah dicari ada orang yang ahli itu, tapi kebetulan dia ngerti agama. Itu ketemu digali di dapur. Begitu digali ternyata ada jarum, ada ini, ada ini. Setelah itu kemudian diobati dengan ruqyah dan sembuh istri saya kena sihir itu, dan perutnya tidak lagi itu. Ya, memang ada yang perut karena penyakit yang lain, tapi ini karena sihir, tidak lewat kedokteran, sembuh. Nah,
menurut ayat Al-Quran 102 surah Al-Baqarah ini, memang orang yang terkena itu sudah biidznillah, izin Allah. Nah, caranya kita harus ikhtiar, berdoa, memohon pertolongan agar tidak kena sihir, dan kita pun harus menjaga diri. Sama seperti anak ya, orang kecurian itu biiznillah sudah diizinkan oleh Allah, ya, kecurian. Tapi harus mempelajari penyebabnya apa. Tadi sebelum kesini ini saya melihat video seorang laki-laki yang terburu-buru beli ke toko sampai kunci motornya itu ditinggal, tetap di motornya itu. Begitu masuk langsung ada pemuda membawa lari. Akhirnya orangnya itu teriak-teriak, ya itu dari kelengahan. Iya biiznillah, sudah qadarullah, tapi harus belajar, jangan sampai terjadi lagi. Itu termasuk saya terkena itu ya. Kemarin saya transfer uang, entah lupa gimana, saya fokus kepada itu, kertasnya itu ya. Atau lupa apa enggak, kartunya sampai di rumah dicari hilang, enggak ketemu. Akhirnya saya tadi ngurus ikhtiar ke kepolisian, lapor hilang, terus ganti kartu ATM. Jadi memang yang begitu itu bisa terjadi pada diri kita ketika kita kadang-kadang lalai, tidak konsentrasi. Tapi semua itu harus sabar dihadapi, termasuk qadarullah, takdir Allah. Hanya perlu kita mengambil hikmah pelajaran dari itu. Terus sesungguhnya mereka itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, jadi ajaran Islam dengan sihir. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi ada doa-doa, bacaan-bacaan untuk menangkal sihir. Kok masih mempelajari sihir? Tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Jadi orang yang mempelajari sihir tidak untung di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Ini jelas Al-Quran ini ya. Surah Al-Baqarah 102. Jadi ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jadi sihir memang ada. Kalau tidak percaya kepada sihir, ya berarti informasi dari Al-Quran ini tidak dipatuhi. Walaupun kita, aku hampir kena sihir, tidak boleh nantang-nantangnya. Soalnya sekarang ini ada yang lucu. Tetangga saya di rumah saya itu mengatakan ada orang yang punya hutang, tidak bayar-bayar. Akhirnya pergi ke dukun. Pergi ke dukun, itu orangnya yang ngomong ke saya. Dan uangnya itu besar Pak, 20 juta. Dia perlu. Akhirnya pergi ke dukun, minta supaya orang itu tidak bisa tidur. Sehingga dibuat tidak tidur Pak, gelisah.
sampai bayar. Jadi karena dia tersiksa selama berhari-hari, tidak bisa tidur, tersiksa, akhirnya bayar 20 juta. Itu ngomong ke saya. Nah ini, apakah kita mengikutinya? Tidak boleh. Soalnya begini, bukan hanya berhasilnya Pak, jalannya benar apa enggak. Sekarang berhasil kaya tapi lewat judi, lewat korupsi, ya apa? Jadi di dalam Islam itu bukan hanya hasil, tapi caranya. Ya, walaupun kaya, walaupun ini, hasil kuliah S1, S2, tapi hasilnya ijazah palsu, ya tidak bisa. Terus yang kedua, bagaimana hukuman bagi tukang sihir? Diapakan? Dulu ada pernah terjadi tukang sihir itu dibunuh. Ini tukang sihir dibunuh. Nah ini kita kadang-kadang tidak tahu. Ada orang biasa diangkat tukang sihir. Ini yang bahaya ini Pak. Jadi agak sulit itu untuk mengetahui ini penyihir atau enggak ini. Kecuali yang bersangkutan itu ngomong dan mempraktekkan. Ngomong, ikut tonggomu itu mati, kayak loro itu saya sihir. Ini terjadi pada teman saya di SMK 2 STM. Itu pindah rumah Pak. Padahal rumahnya besar. Saya tanya, kok pindah rumah? Saya merasa tidak kerasan di rumah ini. Dan terganggu dengan jin-jin itu yang masuk. Akhirnya 2 bulan itu pindah kos, kontrak rumah. Rumahnya ditinggal. Terus dia punya saudara lulusan Bangil, pondok pesantren Bangil. Kebetulan dia punya ilmu untuk mengatasi sihir itu. Datang ke rumahnya, diatasi, dibacakan begini. Akhirnya dibalas Pak, dengan ini santri Persis. Ternyata Pak? Tukang sihirnya itu perempuan dari Banyuwangi. Datang ke rumah teman saya itu dan menyatakan, saya kalah. Saya rasanya tidak bisa hidup lagi, mau mati karena kena balasan itu. Akhirnya mati sungguh Pak. Setelah itu mati si dukunnya itu, maka teman saya itu kembali ke rumahnya. Jadi memang ada orang yang ahli. Kita kadang-kadang yang ngerti agama kadang-kadang tidak punya keahlian itu. Ada yang punya keahlian yang bisa mengatasi sihir. Itu ada yang ahli. Tapi yang penting adalah jalannya harus benar, tidak lewat setan. Nah, hukumannya haddus sahiri darbuhu bisayf. Hadis riwayat Tirmidzi. Hukuman bagi tukang sihir itu ialah dipenggal dengan pedang, dibunuh. Tapi bukan perorangan Pak. Kalau zamannya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, itu ada penyihir seperti itu langsung Pak dihukum bunuh. Sekali lagi bukan perorangan yang menghakimi, tapi pemerintah. Di Indonesia repot Pak. Ini tukang sihir, apa ya hukumannya ini? Jadi repot untuk mengetahui ini disihir atau tidak. Jadi hukumannya dibunuh
tapi bukan kita yang membunuh. Kemudian ada hadis lagi, ini yang berat ini Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim. Salah satu la yadkhulunal jannah. Ada 3 yang diancam tidak masuk surga. Kalau seperti ini maksudnya haram, Pak. Kalau diterus-teruskan bisa tidak masuk surga. Kalau masih muslim ya masuk ke neraka dulu. Tapi kalau sudah kafir betul sudah, maka masuk neraka untuk selama-lamanya. Nah, 3 orang yang tidak masuk surga ini, yang pertama mudminu khomrin, peminum khomer, narkoba, miras. Itu. Makanya harus taubat itu, minum-minuman keras ini. Ini perlu disampaikan Pak. Sekarang ini Pak, di TikTok itu banyak orang gila Pak. Sering saya share. Yang gila yang pertama Pak, ini Pak, ini dari TikTok. Seorang pemuda berpacaran dengan ibunya, Pak. Ibunya sendiri, bukan domnya. Dengan orang itu sampai, kamu ini anaknya Dajjal, masa pacaran dengan ibunya? Ini, sekarang betul-betul lama. Di Jawa Tengah itu ada hampir berapa ya, 20 atau 30 kiai pondok pesantren maupun juga guru ngaji yang terlibat kekerasan seksual, terlibat zina. Itu dispanduk Pak. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Untung di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini ada Pak. Hanya 2. Yang saya tahu 2 orang. Yang saya tahu, soalnya kenal ya 2 orang. Ya, mudah-mudahan tobat mereka. Memang berat Pak kalau punya santri perempuan itu. Apalagi rumah kiainya dekat dengan santri wanita itu. Biasanya Pak, modusnya itu disuruh pijet. Nah, pijet ono aku. Wah, itu Pak. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Pak, lebih bagus kiai itu punya santri laki-laki. Tapi sekarang ini Pak, laki-laki pun juga digarap ini sekarang Pak sama lakinya Pak. Yang orang Mesir itu ya Allah, sekarang diburu kok enggak kena ini ya. Itu menggarap ya binaannya, santrinya, lagi sama laki-lakinya. Kan ada yang sama laki-laki. Jadi sekarang ini sudah ya gila ini sudah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi yang tidak akan masuk surga itu adalah peminum minuman keras. Yang kedua, waqati'u rahim, yang suka ini memutuskan hubungan silaturahim. Wis gak usah dulur-duluran, gak usah wong toek-toekan, wis putus hubungan sampai di sini. Itu kalau karena tidak silaturahim karena karena kesibukan, itu bukan memutuskan silaturahim, tidak. Memutuskan silaturahim itu wis gak nopo, bermusuhan, penuh kebencian. Kalau tidak ketemu karena sesuatu hal, konsui ndak ana ngomah, memutuskan silaturahim ya bukan. Jadi tidak, tetap memutuskan persaudaraan itu yang jadi musuh, itu yang memutuskan silaturahim. Ancaman ini Pak, haram Pak ya. Jadi jangan, walaupun kita ini marah,
sakit hati, jangan sampai memutuskan hubungan orang tua dengan anak, hubungan persaudaraan, keluarga, hubungan pertemanan. Beda pendapat tidak apa-apa, tapi jangan sampai memutuskan hubungan persaudaraan sesama umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah ini, Pak. Wa musaddiqum bisihri. Musaddiq, saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Yang membenarkan sihir. Membenarkan sihir. Nah, ini lagi, Pak. Apa tidak bertentangan dengan yang tadi itu? Yang tadi itu sihir ada. Sekarang membenarkan sihir. Artinya apa? Yang dimaksud membenarkan itu bahwa sihir itu halal. Itu, Pak. Bukan bermakna membenarkan, oh nah sihir. Ya benar. Bukan itu. Ada. Ini riwayatnya. Yang dimaksud membenarkan sihir itu adalah menghalalkan sihir. Yang sihir itu hukumnya haram, udah apa-apa. Contohnya gini, Pak. Saya kepingin menikah. Yang mau dinikahi itu katakanlah cantik, masih muda. Sedangkan yang mau menikahi sudah tua. Jelas kan tidak mau, Pak ya. Oh, sudah tua. Tapi dipaksa dengan sihir. Akhirnya berhasil, umpamanya ya. Berhasil dengan sihir. Dan itu saya dengar, Pak. Dengar dari orang ke orang itu, memang ada yang tua sekali ini ya. Dia tidak kaya tapi mendapatkan perempuan. Ada yang perempuan yang nyihirnya, yang nyihir perempuan. Gitu. Tapi tidak lama. Setelah itu biasanya kalau sudah sihirnya itu sudah, kan Anda bermasa, Pak. Kalau sudah waktunya tidak ada, baru nanti akan muncul aslinya. Jadi membenarkan sihir ini maksudnya bukan tidak percaya bahwa sihir itu ada, tapi membenarkan sihir itu maksudnya menghalalkan perbuatan sihir, sehingga membolehkan orang nyihir. Tidak apa-apa, sihir saja. Awakmu kan kepingin kawin dengan itu, sihir saja, pergi ke dukunnya, ngongkon. Itu, Pak. Jadi ini bahasa membenarkan sihir ini kalau tidak waspada, dikira orang percaya pada sihir itu tidak masuk surga. Ini kalau terjemahannya, Pak. Wa musaddiqum bisihri. Jadi menghalalkan sihir. Jadi besok-besok kalau mana buktinya ada sihir, surah Al-Baqarah 102. Kemudian hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud ini. Ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwala syirkun. Ruqyah jampi-jampi, Pak. Yang dimaksud itu ruqyah yang tidak syar'i, yang gawe dewe campuran bacaan-bacaan setan. Kalau ruqyah yang diajarkan oleh Nabi itu namanya ruqyah syar'iyah. Itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah ruqyah syirkiyah yang membawa ke syirik. Kadang-kadang tidak dijelaskan seperti itu. Akhirnya ada pendapat pokok ruqyah itu haram, syirik, tanpa penjelasan. Jadi seharusnya kita ini sebagai mubaligh, sebagai apa, kalau ada hal-hal itu perlu ada penjelasan sehingga tidak keliru. Seperti di dalam satu grup, Pak ya,
saya menyampaikan menyakiti Allah dan Rasulnya. Memang dalil saya bawakan di Al-Amin, dalilnya tidak saya berikan. Ada seorang ustadz yang menyatakan bahwa ini berarti merendahkan Allah karena belum baca ayatnya. Hadis belum baca, ayatnya belum baca. Jadi walaupun ustadz, walaupun sudah khotib Jumat, tapi kalau malas membaca, bisa-bisa keliru. Jadi sekarang ini bukan masalah ustadz dan anunya, banyak baca Anda. Itu syirik. Jadi innar ruqa wat tamaim, tamaim ini yang Pak, jimat. Wat tiwala ini yang sihir Pak. Syirik. Tiwala itu yaitu Pak, supaya senang. Kan banyak yang memaksa ini. Orangnya miskin, tidak kaya, tidak ganteng, kemudian memaksa ingin menikah dengan wanita yang cantik, yang muda, dengan jalan disihir. Bisa berhasil, tapi dosa besar. Sehingga tergila-gila. Banyak gini Pak, termasuk penglarisan Pak, toko. Antar toko Pak, aduh ya Allah itu Pak. Yang namanya sihir itu kemana-mana Pak. Ini toko, apalagi di toko di desa Pak. Saya ngalami itu. Jadi kalau perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap malam, setiap hari Pak, 5 waktu itu. Al-Falaq, An-Nas. Kalau enggak yang namanya sihir itu Pak. Sihir ya untuk persaingan jabatan politik. Orang-orang Jakarta juga ya, yang menjadi pejabat itu. Saya punya teman dari Banyuwangi Pak, menjadi dukun di Jakarta. Dukunnya itu apa? Jadi orang yang supaya dia jabatannya tidak turun, tidak disaingi, itu ke teman saya ini, Fakultas Sastra Jember ini. Kebetulan dia dari Banyuwangi dan punya ilmu untuk itu. Jadi dukun Pak, banyak uangnya. Jadi dukun di Jakarta. Laris Pak, dukun di Jakarta itu. Ada teman saya lagi bawa keris Pak, nginep ke rumah saya. Mau kemana kerisnya ini? Karena ada pejabat yang minta. Untuk apa keris ini? Gunanya untuk itu, untuk mempertahankan jabatannya. Karena pejabat-pejabat ini Pak, sebagian besar kosong agama, hanya kepada politik, kepada uang itu, jabatan itu. Makanya itu bahayanya saingan. Kemudian itu ya, tiwalah itu ya, supaya ini. Terus yang terakhir, nanti ada tanya jawab. Ini ada doa dari Nabi kepada Nabi mendoakan Hasan dan Husain dengan doa begini. U'idzukuma, kuma ini kepada Hasan dan Husain, bi kalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamatin wa min kulli ainin lama. Aku ini Nabi ngajari kita Pak, supaya anak tidak terkena gangguan jin. Aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kamu berdua Hasan Husain dengan kalimahnya yang sempurna. Semoga kamu dijauhkan dari godaan setan, penggoda-penggoda dan semua makhluk halus yang jahat. Jadi kita sudah diajari Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Ma'asmihi dan lain-lain. Bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Madura. Ya Allah, saya mau tidur, lindungilah ya Allah dari sihir, dari pembunuhan, dari pencurian, dari perampokan, boleh bahasa Indonesia. Setelah itu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Nabi itu biasanya kalau berdoa itu yang sering dibaca itu Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Itu sahih, hadisnya artinya sah.
bukan dhaif. Saya kira ini jadi sihir ini kalau dibahas banyak macam-macam sihir ini berlanjut. Ya. Mungkin ada pertanyaan tentang sihir. Jadi intinya sihir itu ada. Karena itu kita harus jangan terlalu takut pada sihir, tapi kita membaca doa-doa. Ayat kursi, al-falaq, an-nas, bismillahirrahmanirrahim itu perlu membaca sebelum tidur. Kalau yang bagus 5 waktu kita baca. Soalnya ada bismillahirrahmanirrahim itu juga untuk apa? Selain untuk sihir, juga untuk orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Allah akan memberikan perlindungan. Kalau dibaca pagi hari akan dilindungi sampai malam, malam dibaca atau sore akan dilindungi sampai pagi. Eman-eman kalau tidak hafal bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan di kitab doa-doa. Ya, sedikit-sedikit sakit jangan ini sihir dulu ya. Baca al-falaq, an-nas, dibaca ya. Lebih baik preventif daripada kuratif. Sebelum kena sihir lebih baik kita dulu. Baca-baca doa supaya tidak kena sihir. Sebab kalau sudah kena sihir ini perlu penanganan dari orang yang ahlinya. Ada ustadz di TV itu bisa sihir-sihir. Padahal setelah dipelajari ternyata itu penipuan. Konjoan. Ini kena ini penipuan. Jadi kita harus hati-hati sungguh. Ada yang nipu-nipu. Ngaku kena sihir temannya, kemudian digini-ginikan lalu sembuh. Itu juga ya setelah dipelajari ternyata itu penipuan. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Jadi intinya sihir itu ada, Pak. Intinya sihir itu ada. Intinya sihir itu ada. Sihir ada. Ya, sihir itu ada ya. Ininya kan sihir ada. Yang perlu saya tanyakan adalah kita sudah tekun beribadah misalkan. Tadi saya mendengar penjelasan bahwasannya walaupun sudah tekun beribadah, kita tetap juga harus jaga-jaga. Jaga-jaga, ya. Kita juga kena. Nah, tanda-tandanya untuk mengetahui bahwa sihir itu kepada kita kena itu bagaimana? Pertama, yang kedua, ini memang agak sulit membedakan. Di zaman sekarang ini yang mau saya tanyakan adalah kaitannya dengan keyakinan. Nah, ini yang saya takutkan itu kita kan juga masih belum kuat, artinya mungkin bagi saya ya. Ini yang saya agak takut itu nanti apakah saya takut percaya bahwa itu sihir atau yang lain-lain, kan dalam bahasa Jawa klinik dan seterusnya. Kita kan takut juga itu. Jadi katakan bahwa sihir itu ada, gitu aja. Sementara itu barangkali pertanyaan saya. Ya. Tadi itu sudah hadis maupun ayat Al-Quran bahwa sihir itu ada. Tapi kita sebagai orang muslim yang taat, jangan takut. Kita hanya berdoa kepada Allah, memohon perlindungan. Jangan takut. Jadi jangan sampai kita percaya kepada sihir, lalu
harusnya dengan percaya kepada sihir, kita itu mempelajari doa-doa untuk mengantisipasi, termasuk bacaan-bacaan itu, mengantisipasi supaya tidak kena sihir. Ya jangan sampai wedi, enggak. Makanya perlu selalu meminta perlindungan, fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah gitu. Dengan jalan bacaan-bacaan yang ada. Nah, untuk mengetahui ini medis atau dengan sihir, ini memang perlu melakukan keduanya. Perlu keduanya. Secara medis kita juga, kemudian apabila ada orang yang memang ahli untuk meruqyah, kita ruqyah. Jadi dua-duanya kita lakukan. Sebab mungkin itu medis ya. Seperti ini penyakit medis kemudian dikatakan sihir. Ada yang dari sihir kemudian dikatakan medis, tidak bisa juga. Ada yang sudah berkali-kali ke rumah sakit gini ya tidak sembuh ya. Itu antara medis. Memang dengan sihir itu kadang-kadang sulit, umpamanya perutnya kembung ya. Seperti istri saya dulu itu medis itu. Ternyata apa? Ginjal, bukan gagal ginjal, tapi dulu waktu sakit itu menurut kedokteran itu gangguan ginjal, bukan gagal ginjal. Tapi alhamdulillah sampai di Surabaya itu sembuh. Tapi begini, dari sihir itu bisa juga menyebabkan kemedisan. Saya tahunya begini, ketika istri saya mau sembuh di Surabaya 1 bulan itu ya, itu kan perutnya besar. Di antara dokter, profesor beda-beda. Ini liver, ini. Yang satunya lain. Oh ini. Setelah besok mau sembuh ini meninggal. Besok mau sembuh. Itu istri saya mimpi melahirkan anak. Sebanyak 3 orang. Melahirkan. Sehingga begitu bangun ke saya ngomong, mana anak saya? Ternyata tidak ada memang. Setelah itu keluar air, Wak. Ada 2 timbangan yang tadinya perut itu 2 timbang sembuh. Jadi medis dan sepertinya ada sihirnya. Saya tahunya ada sihir begini, Pak. Istri saya ini dulu jilbab, Pak, busana muslimah. Tapi orang-orang menentang, Pak. Banyak yang menentang. Waktu itu guru-guru belum busana muslimah, Pak. Istri saya itu dimusuhi. Lalu yang memusuhi itu ngomong ke temannya, ya macam-macam tak sihir kalau aku. Ternyata dia memang senang kedukunan. Itu yang terjadi pada istri saya, bukan yang sekarang ini yang sakit, tapi yang dulu. Jadi artinya apa? Ada hubungan juga dengan sihir. Maka karena itu saya dua-duanya. Saya juga pakai ruqyah dan juga pakai medis. Itu untuk istri saya. Jadi kita harus hati-hati dengan doa, terus berdoa kepada Allah, memohon perlindungan. Semoga kita tidak kena sihir dan jangan nantang-nantang. Ayo sihir saya. Nanti disihir sungguh repot nanti. Kalau kena sulit karena tidak semua ustadz maupun kiai yang bisa mengatasi sihir. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan yang berikutnya juga tentang sihir yang lebih mendalam lagi.
Mari kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.